Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan umur panjang sehingga mengikuti materi hari ini. Dan itu patut kita syukuri ya adik-adik. Seperti biasa, sebelum kita Ya, ke Bu. materi, eh, baiklah adik Nikma Paneo memimpin doa ya. Ayo Ibu Nikma, adik Nikma Paneo. Oh, adik Pince Pakaya. Siap, Bu. Ya. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya Rabbi zidni ilman warzuqni fahma sadaqallahul azim. Ya, bagus. Terima kasih adik Pince ya sudah berani memimpin doa ya. Baiklah, pada hari Ya, ini Ibu. Ibu cek kehadiran adik-adik ya. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, Bu. Semua Bu. Alhamdulillah, hadir semua. Nah, sekarang kita eh ke materi ya. Sebelum kita ke materi, tapi kita bacakan dulu praktiknya ya. Praktiknya yang pertama, fungsi puasa apa dan manfaatnya untuk apa adik-adik? Ada yang tahu fungsi puasa apa Untuk dan kesehatan, manfaatnya untuk kita Bu. apa? Untuk kesehatan, manfaatnya. Bagus. Adik siapa itu? Adik Pince Irwan, ya? Bu. Ya bagus, 100. Irwan. Oh, ya, 100 bagi adik Yuan ya. Yang berikut, yang kedua, apa hubungan antara puasa dengan pengendalian diri? Coba siapa yang tahu apa hubungan antara puasa dengan pengendalian diri? Saya lagi, Bu. Ya, Saya lagi. Boleh boleh. menahan makan dan minum dan Ya, hawa nafsu. bagus. Kemudian, yang berikut, bagaimana puasa dapat membentuk karakter yang lebih baik? Siapa yang tahu? Bagaimana puasa dapat membentuk karakter yang lebih baik? Kemudian yang berikut, mengapa syarat-syarat tersebut penting dalam menjalankan puasa? Siapa yang tahu syarat-syarat oh,
puasa? Ada yang Nah, kita pindah ke tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yakni pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian puasa dalam Islam dan hal-hal yang dibolehkan untuk berbuka. Kemudian yang berikut, peserta didik dapat memahami manfaat spiritual, sosial, dan kesehatan dari berpuasa. Yang berikut, peserta didik dapat menyebutkan syarat-syarat sah puasa serta kondisi yang membolehkan seseorang tidak berpuasa. Yang berikut, peserta didik dapat menumbuhkan rasa keikhlasan dan niat yang benar dalam menjalankan puasa sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikut, peserta didik dapat menghargai pentingnya empati sosial terhadap orang yang kurang mampu melalui pengalaman puasa. Nah, sekarang kita pindah ke pengertian puasa. Coba sebelum Ibu jelaskan, ada adik-adik yang tahu pengertian puasa apa? Puasa adalah ibadah menahan diri dari makan minum, Bu. Ya, bagus adik Pince 100. Ada lagi yang lain? Ada Bu, Ya, puasa menahan diri dari segala bentuk nafsu, ya, termasuk hawa nafsu, bagus. perbuatan. Ya, bagus. 100. Nah, sekarang kita eh pindah ke tujuan puasa ya. Tujuan puasa, sebelum Ibu sampaikan, siapa yang tahu tentang tujuan puasa? Apa itu tujuan puasa? Ada Takwa Bu, adik-adik yang tahu? Menjadikan kita lebih takut kepada Allah, Bu. Ya, bagus. Yang berikut, siapa berlatih lagi yang kesabaran. tahu tentang tujuan puasa selain adik Pince bilang tadi? Sabar, Bu. Melatih kesabaran. Iya, bagus. Menghargai nikmat Allah Bu, Iya, bagus. 100. Buat adik siapa tadi yang menjawab? Nurjana Bu, Oh, 100 buat adik Jenab ya. Yang berikut, siapa lagi yang tahu tujuan puasa? Selain takwa, sabar, Ibu Nurjana bilang tadi apa? Nurjana? eh, menghargai nikmat Allah. Iya, menghargai nikmat Allah. Eh, Ibu tambahkan ya. Yang berikut, pemurnian jiwa. Makanya pemurnian jiwa itu menjadikan hati lebih bersih dan suci. Kemudian hal-hal yang dibolehkan saat berbuka setelah seharian berpuasa. Kita dibolehkan untuk berbuka puasa. Beberapa hal yang bisa dilakukan saat berbuka antara lain. Siapa yang tahu? Mau di saat kita Membaca niat berbuka berbuka. itu, sebelum berbuka kita mau baca apa? Membaca Adik-adik, niat Bu, ya? baca niat Bu, Ya niat. bagus. Selain niat, apalagi?
Coba siapa Setelah yang niat tahu? mengkonsumsi mak setelah Iya, meniat mengkonsumsi bagus. makanan minuman yang halal dan baik Ya, seperti bagus. kurma, air putih dan makanan bergizi lainnya. Ya. Coba siapa di antara adik-adik yang tahu niat buka puasa? Saya, Bu, Ada? Ada di antara ada, adik-adik yang hafal niat buat doa buka puasa? saya, Bu. Iya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bagus. Adik siapa ini yang baca tadi niat buka puasa? Adik Irma, Bu. Iya, bagus. Irmawati. 100 bagi adik apa? Adik siapa tadi? Irmawati, Irma. Bu. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa ya. Coba sebelum Ibu kasih tahu, siapa yang tahu hal-hal yang membatalkan puasa Saya, siapa yang Bu. di antara adik-adik yang tahu hal-hal yang membatalkan puasa? Makan minum dengan sengaja. Ya, bagus. 100 betul. Muntah dengan sengaja. Ya, betul. Ada haid, Bu. Ada haid. Kemudian ada lagi selain muntah dengan sengaja, haid atau nifas. Berikut makan dan minum melalui jalan lain. Kemudian yang berikut murtad atau keluar dari Islam. Yang berikut niat membatalkan puasa. Yang berikut manfaat berpuasa. Manfaat yang pertama, spiritual, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat yang kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Yang ketiga, melatih kesabaran dan pengendalian diri. Yang termasuk manfaat sosial, siapa yang tahu yang termasuk manfaat sosial sebelum Ibu sampaikan? Meningkatkan rasa empati terhadap sesama, terutama orang yang kurang mampu, Ya, Bu. bagus. Kemudian, eh, memperkuat tali silaturahmi. Kemudian manfaat yang ketiga, kesehatan. Manfaat kesehatan yang pertama, Menjaga kesehatan tubuh. bagus. Yang kedua, Meningkatkan meningkatkan sistem sistem. kekebalan tubuh. Yang ketiga, Membantu menurunkan berat badan. ya puasa juga ya. Di selain kita dulu kesehatan tubuh bisa menurunkan berat badan ya. Nah, sekarang kita pindah ke syarat sah puasa dan kondisi yang membolehkan tidak puasa. Syarat sah puasa yang pertama, yakni siapa yang tahu di antara adik-adik syarat yang sah yang yang berpuasa? Saya, Bu.
Yang Ya, pertama adik siapa ini? Islam. Iya, beragama Islam. Yang kedua, Balik. ya bagus. Yang berikut, Berakal sehat. Sehat. akal sehat. Yang berikut, Puasa dilakukan di bulan Ramadan. ya. Yang Niat berikut, puasa. ya. Nah, yang Terakhir, sehat jasmani dan rohani. kemudian yang kondisi yang membolehkan tidak berpuasa. Yang bagaimana yang tidak boleh berpuasa itu? Adik-adik tahu? Sakit berat, Bu. Iya, sakit berat. Apabila ada Musafir. orang yang sakit berat, Dalam ya, itu perjalanan yang tidak jauh. boleh berpuasa ya, karena dalam keadaan sakit. Ada yang lain tahu tentang yang tidak boleh berpuasa? Orang Musa- gila berpuasa, Musafir, Ibu. Bu. Orang gila, Ibu. Orang gila boleh berpuasa, Ibu. Oh, orang gila. Iya, tidak boleh karena dia tidak berakal Keren. sehat. Iya, orang gila tidak boleh puasa. Kemudian berikut, siapa lagi yang tahu tentang orang yang tidak boleh berpuasa? Habis ini kan Siska. Ibu yang lagi menyusui. Iya, bagus. Atau wanita yang sementara haid, ya, adik-adik. Nah, ketika kita sementara haid, kita tidak boleh berpuasa, adik-adik ya. Iya, Ketika Bu. adik-adik kena haid, perlu adik-adik ingat ya, kalau kita sementara haid itu tidak boleh berpuasa di bulan Ramadan. Karena itu dilarang dalam agama Islam. Kita dalam keadaan tidak suci atau dalam keadaan kotor ya. Bu, Kemudian orang tua yang tidak mampu berpuasa, ya. Orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa itu yang bagaimana adik-adik? Orang tua yang bagaimana? yang sudah tua, Ibu. Yang sudah sepuh, Bu. Iya, bagus. Kemudian kita pindah ke materi menumbuhkan keikhlasan, niat yang benar untuk mendapatkan pahala yang sempurna. Kita harus menjalankan puasa dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Niatkan puasa kita semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, adik-adik. Ketika kita berpuasa itu, eh, niatkan bahwa kita puasa itu semata-mata untuk mencari ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara menumbuhkan keikhlasan. Ada yang tahu sebelum Ibu sampaikan cara menumbuhkan keikhlasan di saat kita berpuasa? Ada di antara adik-adik yang tahu? Halo, Memahami tujuan puasa, Ah, Ibu. ya. Salah. Cara menumbuhkan keikhlasan di saat kita berpuasa. Sadari bahwa puasa bukan sekedar menahan lapar dan haus ya, Ya, tetapi Bu. juga kita harus ibadah dan beribadah yang sangat mulia ya adik-adik.
Kemudian meningkatkan ibadah lainnya selain puasa, perbanyaklah ibadah-ibadah lainnya seperti sholat, membaca Al-Quran, dan berzikir. Adik-adik di saat puasa jaga sholat ya, Iya, Bu. baca Sholat. Al-Quran di saat berpuasa di bulan Ramadan. Ya, Alhamdulillah. Kemudian di samping itu juga kita berbuat baik kepada sesama ya, Iya, Bu. saling membantu dan berbagi dengan orang yang membutuhkan. Oh, sebelum sebelum Ibu ke LKPD, Ibu bagikan kelompok dulu ya. Kita mengerjakan tugas berkelompok ya. Ibu bagi kelompok. Kelompok yang pertama, Ad- adik Irwan Yunus, Dewis, Irawati Naue, Apning, Nurjana. Kelompok kedua, adik Yasin, Nikma, Yuni, Yuan, Irawati Ajilahu. Kelompok ketiga, Kartin, Anita, Rahmiati, Pince, Lisna. Yang Ibu tidak sempat sebut namanya menyesuaikan saja ya di kelompok di antara di antara tiga kelompok tadi ya. Pertanyaannya, yang pertama, apa yang kelompok satu ini? Apa yang dimaksud dengan puasa? Jelaskan dengan bahasa adik-adik sendiri. Kemudian yang kedua, tuliskan niat puasa Ramadan beserta artinya. Kemudian yang ketiga, apa manfaat puasa? Berikan contohnya. Kelompok ketiga, apa manfaat puasa dan berikan contohnya. Ya, kasih Ibu kasih waktu 5 menit ya adik-adik untuk mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Halo adik-adik, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Sudah dengar soal yang Ibu bagikan tadi di tiap kelompok? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, Sudah. Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk mengerjakan soal yang tadi Ibu bacakan ya. Kelompok 3 sudah, Bu. Oh, bagus. Kelompok satu, dua.
Bagaimana kelompok satu dan dua? Apa sudah atau belum? Oh, sementara menunggu jawaban dari kelompok satu dan dua, Ibu kasih kesempatan kelompok tiga untuk men- menjawab pertanyaan yang tadi Ibu bacakan ya. Baik, Bu. Untuk kelompok tiga, ya, yang Ibu tanyakan di sini tentang manfaat puasa bagi kesehatan. Ya, Manfaat puasa bagi kesehatan tubuh yang pertama, menurunkan berat badan, ya bagus. 100 buat menjaga adik Anita kesehatan bersama teman-temannya. jantung, Ya, selain menurunkan berat badan, adik Anita, eh, kartun. menjaga kesehatan jantung, Ya, bagus. Ya, 100, nilai 100 buat kelompok tiga ya. Terima kasih sudah menjawab dengan baik pertanyaan yang Ibu berikan tadi ya. Bagaimana dengan kelompok satu dan dua? Baiklah, kelompok satu dan dua belum ada jawaban. Ibu kasih PR ya di rumah, insya Allah minggu depan eh, Ibu periksa ya. Tolong dikerjakan di rumah ya. Baiklah, Ibu akan menyimpulkan materi pada hari ini tentang puasa. Puasa adalah ibadah yang sangat istimewa. Dengan menjalankan puasa dengan penuh keikhlasan, kita akan mendapatkan banyak manfaat di dunia maupun di akhirat. Semoga kita semua dapat menjalankan ibadah puasa dengan sempurna dan meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berakhirnya materi pada hari ini, kita akan eh, membacakan doa sesudah belajar ya. Coba adik adik Kartinda tahu membacakan doa belajar tentang doa sesudah belajar tentang Robi Tubillah eh tentang Bismillahi Tawakkaltu. Adik Kartin. baik, Bu. Oke. Teman-teman, marilah kita sama-sama melafazkan doa sesudah belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu
Bismillahi tawakkaltu wallahi Allahu wala wala quwata illa billah. Terima kasih. Iya, Bu. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.